Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan kisah orang-orang pilihan ini dengan baik. Ketika Hasan, Husain, dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum sedang melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji. Dalam perjalanan, unta yang membawa perbekalan mereka telah terpisah dengan mereka, sehingga mereka melanjutkan perjalanan dalam keadaan lapar dan haus. Pada saat mereka melewati sebuah kemah, di dalamnya terlihat seorang wanita tua. Mereka bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk kami minum?" Ia menjawab, "Ya ada." Maka turunlah mereka dari unta mereka. Wanita tua itu memiliki seekor kambing betina yang sangat kecil. Dengan menunjuk ke arah kambing itu, ia berkata, "Perahlah susunya, kemudian minumlah sedikit-sedikit." Mereka pun memerah susunya, kemudian meminumnya. Kemudian mereka bertanya, "Adakah sesuatu untuk dimakan?" Wanita tua itu berkata, "Silakan salah seorang di antara kalian menyembelihnya. Aku akan memasakkannya." Maka salah seorang di antara mereka menyembelihnya, dan wanita tua itu memasaknya. Setelah mereka makan dan minum, pada sore harinya ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, mereka berkata, "Kami adalah orang-orang dari Bani Hasyim. Sekarang ini kami sedang melakukan safar untuk ibadah haji. Jika kami selamat sampai ke Madinah, datanglah kepada kami. Kami akan membalas kemurahan hatimu." Setelah berkata demikian, pergilah mereka. Pada sore harinya, ketika suami wanita itu pulang, wanita tua itu kemudian menceritakan kisah orang-orang dari Bani Hasyim tersebut. Mendengar penuturan istrinya itu, suaminya sangat marah dan berkata, "Engkau telah menyembelih kambing untuk orang asing yang tidak dikenal." Istrinya menjawab, "Mereka adalah Bani Hasyim." Ringkas cerita, suaminya pun terdiam. Beberapa lama kemudian, ketika kedua suami istri tersebut didera kemiskinan, keduanya pergi ke Madinah untuk bekerja sebagai buruh. Sepanjang hari, mereka mengambil kotoran hewan dan mengeringkannya, lalu menjualnya untuk bertahan hidup. Pada suatu hari, ketika wanita tua itu sedang memunguti kotoran binatang, Hasan radhiyallahu anhu tengah duduk di depan rumahnya. Ketika wanita tua tersebut lewat, Hasan radhiyallahu anhu melihatnya dan mengenalinya. Kemudian Hasan radhiyallahu anhu menyuruh hamba sahayanya untuk memanggil wanita tua itu. Sesampainya di hadapan Hasan radhiyallahu anhu, Hasan bertanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau mengenaliku?" Ia menjawab, "Aku tidak mengenalimu." Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Aku adalah tamumu yang pernah meminum susu kambing dan memakan dagingnya." Wanita tua itu tetap merasa belum kenal, tetapi sesaat kemudian ia berkata, "Demi alam, engkaukah tamuku itu?" Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Ya, akulah tamumu." Lalu setelah berbicara seperti itu, Hasan radhiyallahu anhu menyuruh hamba sahayanya membeli kambing sebanyak 1000 ekor untuk diberikan kepada wanita tua tersebut. Di samping memberi 1000 kambing, Hasan radhiyallahu anhu juga memberinya 1000 dinar. Lalu Hasan radhiyallahu anhu menyuruh hamba sahayanya untuk membawa wanita tua itu untuk menemui adiknya, yaitu Husain radhiyallahu anhu. Husain radhiyallahu anhu bertanya, "Balasan apa yang diberikan oleh kakakku?" Ia menjawab, 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Setelah mendengar jawaban itu, Husain radhiyallahu anhu juga menyerahkan pemberian yang sama, sebagaimana yang diberikan oleh kakaknya. Setelah itu, ia diantar kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Ia pun menyelidiki apa yang telah diberikan oleh kedua cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan setelah mengetahuinya, ia memberikan kepada wanita tua itu 2000 kambing dan 2000 dinar, seraya berkata, "Jika engkau datang kepadaku terlebih dahulu, aku akan memberimu lebih dari ini." Lalu wanita tua itu menyerahkan 4000 ekor kambing dan 4000 dinar kepada suaminya sambil berkata, "Ini adalah ganti dari kambing kita yang lemah itu." Kisah ini diceritakan oleh Abul Hasan Madani rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitulah kisah orang-orang yang mengutamakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.